Just wish you knew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. Dan tentu saja, Cak, pada video ini IWB akan nyambung lagi update terbaru dari Qatar. Dan pada akhirnya beberapa tebakan kita kemarin bahwa Marc Marquez melakukan sandbagging ini sepertinya mulai kelihatan benernya, Cak. Jadi teman-teman, sampai tahu kemarin bagaimana Marquez yang sangat suffering, kesulitan. Bahkan Marquez sangat sulit untuk tembus di 10 besar. Tapi banyak juga yang mengatakan Marquez ini berpura-pura, Cak. Marquez sandbagging. Marquez menutupi kecepatan aslinya, menutupi pace aslinya. Dan ternyata prediksi tersebut terbukti di mana di hari kedua Qatar, Marquez mampu melesat dengan lap time yang sangat bagus. Saya harus catat, ya, Marquez menjadi pembalap satelit terkencang pada saat tes Qatar penutupan kemarin. Dan Marquez mampu menjadi pembalap yang menempatkan GP23 mendekati performa dari GP24 yang dipandang luar biasa. Itu yang menjadi catatan kita, itu menjadi fokus kita hari ini. Dan tentu saja kita juga akan mencoba menggali apa yang dirasakan oleh Pecco Bagnaia. Karena Pecco adalah satu-satunya pembalap yang mampu menjebol tembok lap time 1 menit 51. Ini artinya dia sudah bermain di angka 1 menit 50-an sekian, 50,9 detikan. Dan ini adalah sebuah record tersendiri. Artinya Pecco sangat nyaman dengan motor terbaru GP24 yang sudah dites oleh mereka beberapa kali. Walaupun ada beberapa poin yang sangat menarik yang akan IWB bahas buat semuanya. Tentu saja kita akan mencoba untuk nge-share kesampaian hasil dari tes Qatar kemarin kayak apa. Dan perkenalkanlah IWB menuturkan semuanya satu persatu apa yang dirasakan oleh pembalap. Dan inilah hasil penutupan kemarin pada tes Qatar yang bisa IWB jabarkan berikut ini, Cak. Nah, Kang Mas, inilah hasil Lusail Qatar yang bisa kita pastikan bahwa Pecco Bagnaia menjadi pembalap yang luar biasa. Pecco berhasil menjadi pembalap yang memecahkan tembok lap time yang luar biasa. Artinya dia satu-satunya pembalap yang mampu menembus tembok 1 menit 51 dan bermain di angka 1 menit 59. Saya bisa perhatikan dari presentasi IWB di sini, ya, Pecco Bagnaia menorehkan fastest lap dengan 1 menit 59.52. Dia satu-satunya pembalap yang mampu menjebol tembok 1 menit 51 di Sepang, Malaysia. Dan ini adalah rekor tersendiri, Cak. Kedua adalah Enea Bastianini yang menjadi pembalap terkencang kedua dengan lap time 1 menit 51.072 detik. Ini sangat tipis, Cak, di mana gapnya adalah 0,120 detik, yang pastinya memberikan penekanan ke kita semuanya bahwa ternyata GP24 memang luar biasa. Konfirmasi yang kita dapatkan dari Pecco Bagnaia, memang GP24 adalah sebuah motor yang nyaris sempurna di semua sektor, Cak. Bagi Pecco, dia merasakan untuk GP24 seperti motor GP22 kombinasi GP23. Jadi yang versi Ducati 2022 dan digabungkan dengan versi 2023. Makanya secara kecepatan motor ini luar biasa, amazing. Dan kita lihat hasil sebagai penekanan di sini, hasil dua-duanya dari Ducati Factory mampu menguasai 1 dan 2. Enea Bastianini, Cak, dengan gap 0,120 detik, yang artinya memang jos gandos tenan. Nah, ketiga Alex Spargaro. Teman-teman, Aprilia memang dari dulu adalah salah satu tim yang sangat luar biasa pada saat time attacking. Tapi ingat, performa Aprilia, mereka lemah dan masih bermasalah dengan durability bannya. Jadi time attacking luar biasa, tapi problem atau weakness dari Aprilia adalah keawetan ban, Cak. Makanya biasanya, ya, kalau kita lihat pada saat kualifikasi, Aprilia luar biasa. Pada saat sprint race luar biasa, tapi pada long race biasanya Aprilia problem. Dan ini masih menjadi masalah PR dari tim dari Aprilia. Kita lihat seperti apa usaha dari Aprilia yang sepertinya memang semakin improve. Nah, yang keempat, nah ini Kang Mas yang sampean tunggu, Cak. Jadi Kang Mas, kita sudah tahu kemarin bagaimana performa dari Marc Marquez yang kesulitan.
Kita tahu bagaimana Marx yang sepertinya sangat suffering, bahkan untuk meraih top 10 saja sulit. Tapi ternyata pada penutupan di hari kedua Qatar, bisa kita lihat Marquez membuat kejutan dengan menempati posisi keempat. Artinya dia memiliki pace, dia memiliki kecepatan. Dan inilah yang kita dapatkan bahwa Marquez bisa menorehkan lap time 1 menit 51.335 detik atau hanya terpaut 0,383 detik dibandingkan dengan Pecco Bagnaia. Ini luar biasa, Cak, dan kita akan bahas nanti apa yang dikatakan oleh Marquez setelah dia berhasil menjadi pembalap terkencang keempat pada penutupan Qatar, kemudian kelima Raul Fernandez, dan keenam Maverick Viñales, ketujuh Jorge Martin. Sampai pasti bertanya, Cak, IWP ada apa dengan Martin? Martin mengalami masalah dengan vibrasi, Cak. Jadi ada chatter di bagian ban belakangnya. Kita bahas nanti, tenang aja. Dan di sini kita lihat Martin hanya mampu menorehkan waktu 1 menit 51.466 detik atau terpaut 0,514 detik dibandingkan dengan Pecco Bagnaia. Kemudian di belakangnya Fabio Di Giannantonio yang juga sangat konsisten dari kemarin. Lalu ke-9 Brad Binder yang meraih lap time 1 menit 51.583 detik atau terpaut 0,31 detik dibandingkan dengan Pecco. Kemudian ke-10 Marco Bezzecchi, lalu Jack Miller ke-11 dan Miguel Oliveira ke-12 dan ke-13 Alex Marquez. Artinya dengan komparasi antara Alex dan Marc Marquez, maka bisa kita simpulkan sepertinya memang, Cak, Marquez ini memiliki sesuatu yang disembunyikan. Terbukti kan? Ternyata gapnya lumayan jauh di mana Alex Marquez terpaut 0,992 detik dibandingkan dengan Pecco Bagnaia di saat Marc Marquez hanya terpaut 0,383 detik dibandingkan dengan Pecco Bagnaia yang nunggang GP24. Kita lanjut. Nah, ke-14, ini adalah the best rider Japanese bike. Jadi Fabio Quartararo menjadi pembalap terbaik Jepang, di mana Fabio nangkring di posisi ke-14 atau terpaut 1,013 detik dibandingkan dengan Pecco. Ini cukup jauh, Cak, ya, karena 1 detikan. Dan kita bahas nanti apa yang terjadi dengan Fabio. Kemudian ke-15, Pedro Acosta yang juga luar biasa, dan kita lihat Alex Rins di belakang Pedro Acosta. Alex Rins di sini menorehkan lap time 1 menit 52.103 detik dan 17 Johann Zarco. Lalu 18 Nakagami. Kelihatan sekali, Cak, Honda masih belum mampu menjadi tim yang merasa ke depan. Jadi mereka seperti masih kesulitan. Dan kemudian Nakagami 18, 19 Joan Mir, 20 Luca Marini. Ini dia, Cak. Jadi bayangin aja ya. Jadi Honda jejer semuanya, Cak. 17, 18, 19 dan 20. Ternyata ini menjadi gambaran kita semuanya bahwa RCV yang 2024 walaupun improve masih belum cukup. Karena ternyata para lawannya semakin kencang dan kencang, khususnya Ducati. Yes. Kemudian 21, Fernandez 22, Crutchlow 23, Pero dan 24, Savadori. Itu adalah hasil pada tes kedua di Qatar yang bisa kita rekap seperti itu, Cak. Itu gambaran buat sampean semuanya bahwa ternyata memang bisa kita simpulkan bahwa Marc Marquez sepertinya menyembunyikan sesuatu. Dan teman-teman, jika kita mengacu pada beberapa komentar para pembalap, nah IWB sudah kantongi beberapa informasi yang bisa kita share ke sampean semuanya ya. Jadi biar sampean nggak ketinggalan kereta. Jadi memang Kang Mas, kalau sampean nanya tentang bagaimana performa masing-masing pembalap, semuanya memiliki komentar ataupun testimoni berbeda. Nah, yang pertama kita intip Jorge Martin, Cak. Martin yang kemarin luar biasa, ternyata pada penutupan tes Qatar kemarin hanya mampu meraih posisi terkencang ke-7. Itu adalah limit yang bisa dicapai oleh Martin. Yang menjadi pertanyaan adalah, what happened ayak naon dengan Martin? Nah ini, Cak, ternyata Jorge Martin mengeluhkan adanya problem dengan ban belakangnya. Jadi ini pertama kali dia merasakan bahwa ada chatter atau getaran yang datang dari ban belakang. Itu dikonfirmasi oleh Jorge Martin, ini adalah sesuatu yang tak pernah timbul atau terjadi pada Ducati, sehingga dia merasakan dengan adanya chatter atau problem getaran ini membuat secara confidence untuk masuk tikungan, keluar tikungan, dan juga braking itu mengalami kendala. Makanya dia sangat berharap timnya mampu memperbaiki masalah ini. Jadi bisa saja ini komponen problem dari couplingnya, kemudian juga dari swing armnya, bisa jadi dari rodanya. Makanya less confident saat ini dia masih benar-benar pusing, Cak. Ini ada apa nih? Soalnya baru pertama terjadi, dari pertama dia gabung bersama Ducati sampai sekarang ini baru terjadi. Adanya chatter pada rear tire. Jadi ada semacam getaran pada ban belakang. Itu yang membuat Martin akhirnya keteteran, Martin akhirnya hanya mampu menjadi pembalap terkencang ke-7. Jadi itu yang kita dapatkan. Nah,
Kemudian Kang Mas, bagaimana dengan Honda? Sejauh ini Luca Marini memberikan statement bahwa secara direction Honda sudah on the track. Namun masalahnya adalah para lawan mereka semakin kencang. Jadi para tim yang saat ini kita lihat ya, Aprilia kayak Ducati kayak itu semakin luar biasa. Kecepatannya semakin tak terjamah. Dan itulah yang membuat Honda kelihatannya tetap di belakang. Sebenarnya jika dikomparasi lap time yang dibandingkan dengan tahun lalu, mereka jauh lebih kencang. Ya, itulah faktanya. Pecco Bagnaia mampu menjebol tembok 1 menit 51. Dan ini adalah bukti bahwa Ducati semakin kencang dan kencang. Itu yang kita dapatkan, sehingga jangan kaget kalau sampai melihat Honda termasuk Luca Marini, kemudian juga Joan Mir kesulitan ke belakang. Dan memang Cak, untuk Joan Mir, kita dapatkan informasi dia mengalami sakit ya Cak. Jadi dia mual, ada masalah dengan kesehatannya, makanya dia nggak bisa optimal pada hari kedua Qatar. Itu yang kita dapatkan pula. Dan mari kita intip untuk Yamaha. Fabio ini begitu resah dan gelisah, Cak. Itu bahasanya. Jadi konfirmasi yang kita dapatkan setelah kemarin pada tes kedua di Qatar, dikonfirmasi oleh Fabio. Yamaha masih banyak PR, itu kata Fabio. Yang pertama, dia mencoba membuntuti Enea Bastian ini, kata Fabio. Dan dia mendapatkan kepastian fakta bahwa semakin lama para pembalap Ducati semakin hilang. Jadi race pace mereka sangat konsisten. Dan juga secara kecepatan keluar tikungan juga luar biasa, traksinya melimpah. Di saat Yamaha untuk time attack-nya mulai bagus, tapi ternyata pada saat long race, ternyata untuk kecepatannya semakin mengendor. Itu yang dikeluhkan oleh Fabio, dan saat ini Fabio mencoba untuk menggunakan knalpot yang baru. Dia merasa sebenarnya ada plus minus menggunakan knalpot ini, tapi dia mencoba untuk menggunakan knalpot tersebut supaya power delivery dari M1 semakin bagus. Tetapi this is not enough, kata dia ya. Jadi ini belum cukup. Dia merasa bahwa kecepatan Yamaha saat ini bukanlah tandingan dari Ducati. Maksudnya inferiornya ya, bukan masalah lebih superior, tapi justru kecepatan Yamaha itu sedikit lebih di belakang dibandingkan dengan Ducati. Artinya ya belum, not really close. Itu bahasanya ya, bahasa yang diberikan oleh Fabio. Artinya ya mereka masih jauh dibandingkan dengan para tim Ducati. Dan untuk top speednya Yamaha gila Cak, tapi problem mereka adalah traksi ban belakang. Jadi rear traction. Pada saat motor keluar tikungan, traksi ban belakang tidak cukup. Sehingga pada saat pembalap membuka gas, maka yang ada adalah sliding. Ketika sliding ya udah ketinggalan. Itu yang terjadi juga pada Honda, yang mana mereka saat ini masih menjadi tim yang di belakang bahasanya. Masalahnya sama. Mereka masih problem dengan rear tire atau rear traction. Dan saat ini mereka masih memperbaiki kemampuan front end-nya. Downforce diperkuat bagian depannya, tapi masalahnya bagian belakang. Itu yang kita dapatkan. Dan kemudian Kang Mas, nah ini yang sangat menarik bagi kita adalah tentang Pecco Bagnaia. Teman-teman, konfirmasi yang kita dapatkan dari Pecco Bagnaia, ternyata Pecco merasa sangat-sangat puas dengan GP24. Dia mengatakan secara paket GP24 ini adalah motor yang sempurna. Itu kata Pecco. Jadi ini adalah kombinasi motor GP22 dan juga GP23. Artinya gabungan sisi positif GP22 dan juga GP23 dikombin menjadi satu dan lahirlah GP24. Makanya Pecco merasakan motor ini sangat nyaman ya. Motor ini very powerful bahasanya, dan juga motor tersebut Ducati GP24 memiliki agility atau kelincahan yang luar biasa pula. Jadi brakingnya sangat stable, ya sangat stabil. Kemudian masuk tikungannya juga sangat stabil, keluar tikungannya juga memiliki traksi melimpah. Kemudian juga top speed stride-nya juga cukup tinggi. Makanya kita lihat untuk GP24 saat ini menjadi motor yang sempurna. Sejauh ini kita lihat dari kemarin pengetesan ya di Sepang dan juga di Valencia, maka nggak heran kalau para pembalap factory Ducati rata-rata menjadi top of top. Itu yang kita dapatkan. Sementara Cak, mari kita alihkan perhatian terakhir pada Marc Marquez. Teman-teman semuanya, kemarin sempat banyak yang komen, motion begging kek, mau apa kek, yang jelas Marquez itu buncit dan lemot. Itu kata para komentator yang mungkin haters Marquez. Yang jelas ini buktinya ya, kemarin Marquez melejit. Marquez mengalami problem dengan motornya kemarin. Sempat ada technical problem. Dan ternyata dengan technical problem tersebut, Marquez masih mampu melejit dan nyodok di posisi keempat. Ini adalah sebuah sinyal sebenarnya, Cak. Sebenarnya sebuah sinyal bahwa Marquez pada saat serius, ya, pada saat mencoba untuk benar-benar serius time attacking, maka outputnya juga luar biasa. Bagaimana, Cak? Bayangin aja, 0,3 detik dibandingkan Pecco Bagnaia. Dan dia baru nyetir Ducati dari tahun kemarin pada tes Valencia.
kemudian mencoba untuk mengenali karakternya pelan dan pasti, step by step, ini baru di Qatar. Jadi kalau kita tarik historinya, Marquez hanya nyetir Ducati di 3 track yang berbeda. Valencia, Sepang, dan sekarang Qatar. Dan ternyata outputnya juga kelihatan, sangat kelihatan. Bahkan beberapa informasi, khususnya dari para komentator MotoGP pula, dari juga pengamat MotoGP, mereka tidak kaget dengan output hari kedua. Karena mereka percaya di hari pertama Marquez ini tidak niat untuk melakukan time attacking. Jadi Marquez ini hanya mencoba bermain-main, mencoba untuk mengenali ya karakter dari Ducati, bagaimana reaksinya, bagaimana karakter remnya, bagaimana motor pada saat keluar tikungan, masuk tikungan. Karena sekali lagi, Marquez masih terpengaruh dengan riding style-nya di Honda. Dan Honda dibandingkan Ducati totally different. Itu kata dari Marquez sendiri. Jadi teman-teman, sempat kemarin kita juga lihat bagaimana percakapan Pecco yang mengatakan, ya aku lihat kamu Mark masih menggunakan racing lane Honda dan itu tidak akan berhasil, itu kata Pecco. Dan ternyata Mark juga mengakui bahwa dia masih terpengaruh dengan karakter RCV yang mana RCV selalu mengedepankan atau mengandalkan front end atau bagian depan. Jadi kalau digedor nih Cak, bahasanya Kang Mas, kalau masuk tikungan dengan kecepatan tinggi, ternyata RCV itu lebih reaktif atau lebih lincah, lebih enak, lebih grippy bahasanya bagian depan. Sementara untuk Ducati tidak bisa, Cak. Ducati itu harus smooth. Ya, itu kata Marquez ya. Jadi brakingnya harus smooth. Masuk tikungannya smooth, keluar tikungan juga smooth. Tapi output dari lap time-nya gila. Itu yang membuat Marquez juga kaget. Jadi sampean nggak perlu lah, pembalap tuh nggak perlu pecicilan, nggak perlu yang banting setir, nggak perlu yang geber frontal, ya brutal ya. Bahasanya kan begitu. Kalau Marquez menggunakan RC itu selalu brutal banget. Sampai mencong kiwo tengan ya bahasanya Cak, goyang dompet kiwo tengan, nggak pernah diem. Makanya hanya Marquez yang bisa mengendalikan RCV di masa lalu sebelum hancur semuanya. Jadi setelah Aero datang, kemudian juga ya beberapa masukan dari Paul Espargaro membuat karakter RCV berubah. Yang jelas itu yang dilakukan Marquez, di mana dia masih terpengaruh dengan gaya brutal Honda, diimplementasikan pada Ducati dan itu tidak berhasil. Yang membuat Marquez butuh waktu untuk mengenali Ducati ini, Cak. Dan ternyata, ya, saya bisa lihat bagaimana Marquez mampu membuat Ducati GP23 nempel dengan GP24 dengan gap 0,3 detik. Ya, itu adalah sebuah raihan luar biasa. Tapi, teman-teman, tentu kita penasaran apa yang dikatakan oleh Marquez supaya kita tidak hanya mengira-ngira apa yang dirasakan Marquez. Dan inilah terjemahan yang bisa IWB share ke sama semuanya yang dikatakan Marquez pasca menyabet posisi keempat pada tes Qatar kemarin. Dan berikut kata Marc Marquez. Hari ini aku tingkatkan ritme dan memutuskan sedikit mengambil resiko. Namun tetap saja dalam satu lap mereka lebih cepat. Tapi aku senang karena kami berhasil meningkatkan base setup motor. Kami meningkatkan time attacking dan kemudian aku melakukan simulasi balapan yang sangat panjang, 20 lap, tapi muncul red flag pada lap 18. Lalu di lap 12 aku crash karena mencoba hal yang berbeda. Kecepatannya tidak buruk, itu adalah pramusim yang lengkap. Crash pertama dengan Ducati setelah 6 hari pengujian. Memang ada satu masalah teknis, namun aku nggak khawatir karena timku langsung bergerak cepat. Mereka memperbaikinya dengan sangat cepat dan beruntung bagiku karena tidak terlalu mengganggu jalannya tes. Sudah waktunya untuk mengambil lebih banyak resiko pada motornya. Realistis ya untuk Qatar, jika balapan diadakan, aku pikir kami bisa bertarung untuk posisi kelima atau keenam. Tetapi, menurutku, pada balapan akhir pekan berbeda. Pecco, Martin, Bastian ini tahu betul motornya dan langsung melesat, mendorong dengan sangat cepat sejak awal. Aku masih jauh dari mereka, tapi aku akan mencoba mempelajari gaya berkendara dan bagaimana mereka mengatasi masalah. Selangkah demi selangkah, aku berharap bisa lebih dekat. Yes, itu kata Marquez. Nah, Kang Mas, jadi gitu ya. Konfirmasi Marquez, konfirmasi dari Fabio yang Wibi sudah share tadi. Fabio kayaknya belum ya tadi ya. Oke, Fabio kayaknya belum, tapi nggak apa-apa ya. Tapi poinnya pasti sampai sudah tahu bahwa Fabio memang masih problem dengan rear-nya, rear traction. Kemudian Martin yang chattering, ya ada merasa getaran di bagian ban belakang. Lalu juga konfirmasi yang kita dapatkan dari Rins yang katanya memang Yamaha memiliki horsepower besar, namun secara umum traksi ban belakang masih menjadi PR. Jadi artinya Cak, ini adalah sebuah gambaran kesampaian tentang MotoGP tes Qatar. Dan ini akan menjadi pungkasan sebab setelah ini kita akan melihat race Qatar pertama dan apakah Marquez betul mampu masuk top 5. Ini akan sangat menarik untuk kita lihat.
Jadi kita nggak sabar sebenarnya untuk melihat bagaimana sepak terjang Marquez di Ducati. Walaupun kita juga penasaran dengan Zarco ataupun Luca Marini, tapi jelas dari simulasi dan juga lap time-nya, jangan berharap banyak pada mereka. Jadi tim Jepang masih berusaha keras, tim Jepang terbaik adalah Yamaha, itu pun juga masih cukup jauh dibandingkan dengan Ducati. Oke, Cak. Jadi gitu, Cak, update kebenaran tentang tes Qatar yang sudah IWB share tadi. Jadi sekarang komen sama di bawah. Kira-kira Saman pede nggak Marquez mampu masuk top 5? Saman komen di bawah dan kita buktikan nanti pada saat race. Semoga mencerahkan Saman semuanya. Dan kalau Saman suka video ini, Saman like, share, dan subscribe. Oh, jolili, Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendos.